Boleh ngapain, Pak? Kita lagi lihat tips investasi menurut Peter Lynch. Ada 3 hal pokok yang kamu harus ketahui sebagai investor. So let's check this out. Jadi Peter Lynch sedang diinterview dan dia sudah begitu berkali-kali bertahun-tahun berulang-ulang diinterview sama majalah bisnis, sama Forbes, sama investor, sama di seminar-seminar dan training-training. Gimana sih cara investasi yang benar gitu loh. Investasi itu banyak banget metodenya gitu. Dan Peter Lynch itu gue tahu dia tahu begitu banyak hal dan kompleksitas itu dia rangkum dalam 3 hal ini. Dan di interview itu dia bilang begini. Cukup 3 hal sebetulnya yang lu perlu ketahui. Apa? Yang pertama dan yang paling penting adalah know what you buy. Artinya lu harus tahu apa yang lu beli. Nah, indikator bahwa bukti lu tahu itu apa? Dia bilang gini, lu harus bisa menjelaskan kepada anak umur 12 tahun, kenapa lu beli saham itu. Kalau lu aja nggak bisa jelasin itu ke anak-anak umur 12 tahun, lu cuma waktu 5 menit lah untuk jelasin itu. Artinya lu nggak benar-benar paham tentang saham itu. Jadi contohnya gini, gue pernah kasih training saham, ada orang beli saham, nama sahamnya ITMG. Gue tanya, ITMG itu saham apa? Saham tambang. Oke, good. Itu bagus. Kepanjangannya ITMG apa? Bengong dia nggak tahu. Berarti dia nggak betul-betul tahu apa yang dia beli. Jadi banyak orang beli saham, even kode sahamnya aja dia nggak tahu apa itu kepanjangannya. Dan itu kejadian, bukan hanya di Amerika ya, tapi di Indonesia juga banyak. Artinya banyak orang beli saham itu konteksnya mereka tidak tahu apa yang itu dia beli. Kebanyakan orang bilang beli saham karena harganya lagi naik. Itu bukan alasan. Menurut Peter Lynch, itu berbahaya. Karena strategi investasi sejak 50 tahun lalu sampai detik ini nggak berubah-ubah, bro. Sama. You have to know what you buy. Jadi, kalau kamu bahkan tidak bisa menjelaskan, oh ini saham pupuk, oh ini saham Pampers, oh ini saham susu, susunya apa, ada yogurt, ada es krim, dan lain sebagainya. Lu nggak bisa jelasin itu sama anak bocah umur 12 tahun. Itu artinya lu nggak benar-benar paham apa yang lu beli. Jadi lu harus tahu apa yang lu beli. Nah, Peter Lynch juga bilang soal ketika lu punya tahu saham yang bakal naik, cuman ada 3 keputusan yang lu bisa ambil. Pertama, lu mau cuan dulu kan ya. Cuan itu gimana pilihannya? Pertama, lu paling gampang beli ETF. Atau kalau di Indonesia beli reksadana. Reksadana bisa kasih lu profit mungkin sekitar 5-8% setahun. Reksadana di Indonesia. Apakah itu cukup bagus? Tergantung. Karena nomor 2, ada pilihan lagi. Lu beli yang namanya deposito. Deposito itu dijamin oleh negara. Namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Yang mirip-mirip deposito ada apa namanya ORI atau SUN. Itu surat utang obligasi retail, negara punya. Itu lu bisa ambil itu. Profitnya berapa? Ya, per hari ini ya, mungkin antara 4-9% setahun. Apakah itu cukup oke? Ketika lu masuk yang ketiga, ada yang namanya saham. Beberapa saham bisa kasih lu cuan antara 20-30% setiap tahun. Nah, mana yang paling bagus? Kalau menurut Peter Lynch, dari 3 itu, Peter Lynch bilang, yang paling bagus itu saham. Lu bayangkan ya, padahal Peter Lynch ini pengelola reksadana gitu. Tapi dia jujur, dia nggak mau ngejebak lo orang. Dia bilang, dibanding lu beli reksadana, ya lu harus beli saham aja gitu loh. Ini contoh yang sangat, menurut gua sangat-sangat simple. Orang capek-capek beli reksadana. Lu beli reksadana tahu nggak? Lu kena fee. Lu kena pajak, lu harus bagi hasil dengan perusahaan yang manajer investasinya. Cuma buat dapat cuan 7% setahun, 5% setahun, itu kalau cuan. Menurut gue ini sangat-sangat konyol gitu. Padahal apa? Lu tutup mata, duit lu beli bank BCA, lu dapat 20% setahun. Kagak pakai mikir, bro. Itu hal yang paling mudah, dan makanya Peter Lynch juga bilang dari 3 itu lebih baik beli yang ketiga. Lalu tentang ekspektasi cuan, dia bilang gini, ekspektasi cuan itu tiap orang berbeda. Ada yang menganggap cuan 10% setahun udah oke. Tapi kalau menurut Peter Lynch, rata-rata orang di Amerika itu cuannya 50% per tahun. Nah, kalau lu mau dapat lebih, ya lu harus riset lebih. Lu harus tahu lebih. Jadi sekali lagi, cuan itu ekspektasinya ada di tempat kamu. Contoh, gue beli SMDR. Kemarin SMDR sempat naik sampai ke 600%. Gue juga nggak jual. Sekarang turun loh. Profit gue cuma 580% di SMDR. So what? Gue juga nggak jual gitu. Kenapa? Ya karena gue tahu apa yang gue beli. Gue tahu gue mau exitnya kapan. Tapi apakah itu artinya lu harus ikut nunggu kayak gue? Enggak. Sama sekali enggak. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya masalah yang berbeda-beda, punya situasi di rumah yang berbeda-beda. Kalau menurut kamu cuan 100% udah cukup, kamu mau exit, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Sekali lagi, ketika kamu mau exit atau tidak, itu keputusan ada di tangan kamu. Karena kamu yang paling tahu, kamu punya kebutuhan buat bayar uang sekolah 3 minggu lagi. Kamu yang tahu, saya nggak tahu. Kamu punya kebutuhan buat bayar cicilan mobil,
2 bulan lagi kamu yang tahu, saya tidak tahu. Gitu. Jadi jangan terlalu samakan pukul rata, oh kalau ada orang cuan 1000%, gue harus 1000%, enggak. Lu harus sesuaikan itu dengan target lu, dengan kebutuhan lu. Nah kalau di gue, ya tentu saja, gue ada metode investasi gue, dan gue strict, gue terapkan itu sesuai dengan filosofi itu, dan gue pegang itu dengan baik. Kalau gue mendapatkan peluang investasi yang gak sesuai dengan itu, gue gak akan capek-capek buat invest ataupun baca. Kayak kemarin, teman kita di kantor nanya, Amen gue mau beli ini, bagus nggak? Gitu nih, sahamnya gini. Terus gue bilang, ya ini oke, lu masih bisa dapat 100% dalam 3 tahun. Jadi cukup oke kalau lu mau masuk. Terus dia tanya, kalau gue mau beli nggak? Kalau gue nggak mau beli. Kenapa gitu? Gue akan selalu coba luangkan waktu gue, tenaga gue, pikiran gue, buat kita bisa cari saham yang multi-bagger. Multi-bagger itu berarti bukan cuma 50%, bukan cuma 100%. Multi-bagger itu lu bisa cuan 500% ke atas. Kenapa? Karena let's say lu tidak dapat 500%. Let's say saham itu gagal kasih lu cuan 500%. At least lu bisa dapat 200% atau 250%. Gue udah buktikan itu berulang-ulang gitu loh. Jadi lu aim high, lu end up mungkin di mid. Ya kadang-kadang lu cukup hoki lah. Lu aim high, ternyata lu get higher, lu dapat lebih tinggi lagi. Gitu. Tapi imagine kalau lu udah aim low, kayak kalau di kasus gue ya, target 30%, 50% itu artinya lu sangat-sangat pesimis lah. Itu target yang sangat kecil. Lu aim low 30%, 50%, ternyata dia nggak ngehit. Lu cuma dapat 10%. Gitu. Ya menurut gue nggak bagus lah 10%, mendingan lu ambil deposito. Lebih jelas, lebih dijamin. So, itu yang pertama, you have to know what you buy. Jangan beli karena kata orang, kata si Anu, kata si ini, kata grup Anu, rekomendasi si Anu, enggak. You have to know what to buy. Indikator lu tahu apa yang lu beli, lu bisa jelasin itu ke bocah umur 12 tahun. Gua beli ini karena ini saham memproduksi susu, susunya susu sapi, dia punya bahan makanannya, jagungnya dia jualnya dalam bentuk yogurt, dalam bentuk es krim, dalam bentuk susu, dia diversifikasi sangat baik, dan harga sahamnya masih murah. So, gue mau beli saham ini, misalkan gitu. Itu betul-betul lu artinya tahu. Dia punya 12.000 sapi, sapinya ada yang di Lembang, Bandung, sapinya ada yang di Garut, dan di tempat yang lain. Jadi lu tahu betul-betul spesifik apa yang lu beli. Jangan sampai lu kalau ditanya kepanjangannya aja lu nggak tahu, itu udah salah kaprah. Oke, itu yang pertama dari Peter Lynch. Yang kedua, menurut Peter Lynch, lu harus cek yang namanya balance sheet dia. Itu apa? Ya, lu harus cek gimana dia punya status keuangan dia. Utangnya berapa, uangnya berapa, bisnisnya bagaimana. Nah, contoh yang paling gampang dia kasih contoh begini. Ada 2 perusahaan A sama perusahaan B. Harga sahamnya sama-sama $4. $4 per lembar saham. Tapi yang satu itu punya utang $100 juta, uang cashnya 0. Tapi yang B, dia punya utang 0, tapi dia punya cash $100 juta. Jadi harga sahamnya sama-sama $4. Logikanya gimana? Kalau lu cukup waras gitu ya. Ini hitung-hitungan anak kelas 4 SD juga tahu. Ketika lu beli saham itu sama seperti lu lihat orang biasa gitu ya. Orang biasa punya aset apa? Katakan dia punya rumah. Rumah harganya 500 juta. Itu asetnya dia. Dia punya utang 100 juta. Berarti valuasi orang itu berapa? 500 juta dikurang 100 juta. Valuasi orang itu adalah 400 juta. Nah, segampang itu juga lu harus lihat yang namanya balance sheet dari perusahaan. Ada sebuah perusahaan seharganya sama-sama $4, yang satu utangnya 0, tetapi punya uang cash $100 juta. Satu lagi, utangnya $100 juta, tapi uang cashnya 0. Harganya sama-sama $4. Lu beli yang mana? Gampang nggak? Segampang itu. Logikanya sih, lu akan beli perusahaan yang harganya $4 dan uang cashnya $100 juta. Utangnya 0 misalkan. Dibanding lu beli yang utangnya 0, utangnya 100 juta, duit cashnya 0. Yaitu lu membeli sesuatu yang tidak sehat. Ini orang suka bilang dengan ekuitas yang negatif. Salah satunya lu bisa lihat dari laporan keuangannya. Lu bisa lihat dari laporan laba ruginya. Lu bisa lihat dari bisnisnya. Jadi nggak pakai hitung-hitungan yang rumit. Hitung-hitungan sigma, akar, pangkat, faktor, segala macam. Nggak pakai begitu. Cukup pakai hitung-hitungan kelas 5 SD. Itu formula matematika yang cukup lu bisa pakai untuk menentukan sebuah saham itu bagus atau tidak. Apa sih kelas 5 SD? Ya, lu cukup pakai pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. That's it. Dari situ lu udah bisa hitung saham mana yang prospeknya bagus, saham mana yang tidak bagus. Jadi sekali lagi jangan pernah juga lu beli saham tanpa lu tahu bagaimana status keuangan dia, bagaimana status hutangnya dia, bagaimana status asetnya dia. Itu salah satu hal yang paling penting menurut Peter Lynch dan lu harus cek dan recheck. Yang ketiga, menurut Peter Lynch, itu lu harus tahu kapan jual. Ingat ya, ada level investor. Level investor yang paling basic
itu dia tidak tahu apa yang dia harus beli. Itu paling basic. Kalau menurut gua, yang paling basic adalah lu harus tahu saham apa yang lu jangan pernah beli. Itu paling basic. Lalu tahap selanjutnya, lu tahu kapan harus jual. Nah, kalau investor-investor yang udah cukup berpengalaman lah di bursa efek, gue bisa bilang mereka itu tidak repot, mereka itu tidak bingung. Mereka sudah paham harus beli saham apa. Jadi pertama lu harus tahu dulu saham apa yang lu jangan beli. Yang kedua lu harus tahu saham apa yang lu boleh beli. Yang ketiga kalau lu beli, lu kapan harus jual. Nah rata-rata investor dan lu harus tahu lu udah masuk ke level yang mana ya. Kalau lu masih belum tahu saham apa yang jangan lu beli, ya lu masih harus artinya belajar basic saham. Kalau lu udah tahu saham apa yang harus beli, kesulitan selanjutnya adalah kapan lu harus jual. Nah ketika ditanya Peter Lynch, kapan lu harus jual saham? Nah dia jawabnya begini, lu tahu nggak kesalahan Peter Lynch itu apa? Dia bilang gitu, kesalahan terbesar gue adalah gue jual terlalu cepat. Dia kasih contoh beberapa perusahaan seperti Gillette, McDonald, Johnson & Johnson gitu, naik bisa sampai ribuan persen. Dia terlalu cepat jual, dia bilang. Di situ akhirnya kemudian dia tahu yang namanya, dia bikin metode yang namanya story investing. Kalau gue bilangnya skenario saham. Bahwa ketika skenario itu belum mengehit, lu akan tetap pegang saham itu. Contohnya gini, misalkan gue beli saham ini karena mesin dia baru ada 2 mesin produksi. Dan dia bilang dia akan impor atau beli atau bangun mesin baru sehingga dia punya 10 mesin produksi untuk menghasilkan kain dengan bahan yang lebih bagus, kain dengan kualitas yang lebih kuat. Jadi dari 2 ke 10 mesin. Logikanya penghasilan dia juga naik 5 kali lipat. Mesinnya sebelumnya 2, sekarang ada 10. Lalu mesin itu dia bilang akan membelikan mesin dengan merek Jerman. Serialnya sekian-sekian. Itu kita tulis. Dalam skenario investing saya, skenario saham itu yang saya tulis. Oh, perusahaan ini bakal utang atau right issue, minta saham baru, jual saham baru untuk kemudian dapat duit fresh buat beli mesin. Ketika di tengah jalan ternyata dia beli mesinnya bukannya 10. Ternyata cuma beli 5. Terus mereknya bukan Jerman, mereknya merek Cina. Jadi itu skenario kita berubah. Tinggal kita cek, betul nggak merek Cina ini punya kualitas yang sama dengan merek Jerman? Kerusakannya seperti apa? Kalau rusak habis berapa ribu dolar? Spare partnya gimana? Susah nggak? Teknisinya harus impor atau enggak? Dan lain sebagainya. Itu lu harus kalkulasikan gitu. Ketika kemudian skenarionya berubah, ya itu adalah saat yang tepat buat lu harus jual. Jadi sekali lagi, Peter Lynch itu sama seperti gua. Dia tidak pernah jual karena harga sahamnya naik. Atau jual karena harga sahamnya turun. Itu juga salah gitu loh. Jadi kesalahan terbesar Peter Lynch adalah dia kecepatan jual. Baru untung 300% dia udah jual. Itu kesalahan investor dan kita harus seperti itu ya. Jangan sampai kita itu jadi investor yang salah beli. Ya itu udah parah banget gitu. Kita harus jadi investor yang salah jual. Maksudnya salah jual apa ya? At least kita nggak cuan 1000% memang. Tapi kita bisa cuan 300% karena kita salah jual. Itu jauh lebih bagus dibanding salah beli. Setelah kita belajar, oh gue salah jual. Kayak kamu ya kemarin. Mungkin kamu udah cuan 100% di DGIK, kemudian naik lagi 200%, kemudian sempat 300%. Lu kecepatan jual, lu salah jual. Atau yang di SMDR baru cuan 200%, lu udah kecepatan jual, lu salah jual. Menurut gue itu oke. Kenapa? Karena itu indikator bahwa lu itu udah investor level 2. Masih banyak orang yang bahkan level 1 aja belum gitu loh. Sekarang tinggal kita pelajari kapan menjadi investor yang bisa seperti Peter Lynch masuk ke level 3. Bisa multi-bagger. Jadi sekali lagi teman-teman buat lu yang masih bingung investasi, gue sekali lagi harus bilang bahwa begitu banyak di sana di luar disinformasi. Even Warren Buffett itu suka kasih informasi-informasi yang menyesatkan. Dan itu wajar. Kenapa? Karena dia udah levelnya level bandar gitu loh. Jadi dia harus membela kepentingan pemegang sahamnya dia. Itu wajar menurut gue. Nah, kenapa gue seneng dengan yang namanya Peter Lynch? Peter Lynch itu, walaupun dia masih kerja sekarang jadi penasehat di firma investasi yang namanya Fidelity. Fidelity juga punya ETF atau punya reksadana sendiri. Tapi dia tetap fair, dia ngomong, kalau gue jadi lu, gue nggak beli reksadana. Kalau gue jadi lu, gue nggak beli bond atau obligasi atau deposito, nggak. Gue akan beli yang namanya saham. Tapi kalau lu tetap mau beli obligasi, lu tetap mau beli reksadana, prinsip investasinya tetap sama. You have to know what you own. You have to know what you buy. Jadi it doesn't really matter actually lu mau taruh, menurut gua lu mau taruh di saham kek, mau taruh di reksadana kek, mau taruh di emas atau mau taruh di deposito. Tapi yang paling penting lu harus tahu apa yang lu beli. Kalau lu nggak tahu, terus tiba-tiba lu beli reksadana mandiri, terus kemudian nyungsep, kayak kemarin nyungsep, lu nggak bisa salahin mandiri gitu loh. Kenapa? Karena you should have known kenapa lu beli itu. Lu harus tahu siapa yang kelola mandiri itu, isinya apa, saham-sahamnya apa. Karena reksadana itu kan kumpulan saham-saham. Oke guys, semoga itu cukup jelas untuk teman-teman yang suka investasi.
bahwa 3 hal yang diajarkan oleh Peter Lynch ini, know what you buy, know when to sell, lu harus tahu kapan lu harus jual. Terus yang ketiga, apa tadi? Oke guys, jadi kita udah belajar bahwa lu harus tahu apa yang lu beli. Lalu yang kedua, lu harus tahu lu harus jualnya kapan. Karena lu udah bikin indikatornya, lu udah bikin skenario-nya seperti apa. Lalu yang ketiga, dan ini yang paling penting, lu harus punya mindset long term. Kenapa? Karena kalau jadi kaya, itu sekali lagi itu mudah. Itu tinggal lu punya waktu berapa lama. Lu cuma 20% setahun, gak usah banyak-banyak, uang 10 juta, tambah 20% setahun, jadi 12 juta. 12 juta tambah 20% setahun, lu berarti udah dapat 14 juta. Dan dia akan tambah terus setiap tahunnya. Itu jauh lebih penting, lu bermain yang namanya long term. Kenapa? Karena ketika lu udah punya pikiran long term, lu itu udah tidak akan terdistraksi dengan yang namanya market volatility. Mau naik, mau turun. Kenapa? Karena dalam jangka panjang yang namanya investasi, yang namanya IHSG pun, lu harus lihat, IHSG geraknya yang naik terus. Dari 1.000 ke 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 gitu. Logikanya ya perusahaan yang di Indonesia, terutama yang memang bagus, fundamentalnya, dia juga akan ikut kenaikan IHSG. Jadi imagine kalau seandainya 10 tahun lagi, harga IHSG itu 20.000. Artinya apa? Saham lu kemungkinan udah naik 3 kali lipat. Lu kemungkinan udah cuan 300% minimal. Kata siapa itu nggak mungkin? Ya mungkin banget. Kemarin cuman berapa sih harga IHSG? IHSG sempat 3.000, 4.000, 5.000, sekarang udah 6.000-an. Sekali lagi, kalau lu punya mindset investasi dalam jangka panjang, pilihan lu cuma menang, ya atau menang gede. Sekarang siapa yang sangka ya? Kemarin itu orang udah bilang bakal crash market, kiamat segala macem. Sampai awal, kalau kamu masih ingat, Mei 2021, harga IHSG itu 5.700. Orang itu sempat, bahkan di kantor, gue ketemu banyak manajer investasi pesimis, IHSG bisa 6.000, 2025, enggak. Faktanya hari ini belum 2025, masih 2022. Harga IHSG udah 7.200. Lu bayangkan itu loh. Jadi, padahal baru kemarin, baru tahun lalu, bulan Mei, dari 5.000, naik ke sekarang 7.000. So, buat temen-temen yang punya mindset jangka pendek, dan banyak yang gue baca mustahil, oh mustahil ini kita bisa jadi kaya raya, gue cuma bisa nabung 1 juta sebulan. Sekali lagi gue bilang enggak, justru sangat possible, sangat mungkin. Asal apa? Kamu punya mindset yang namanya jangka panjang. Asal kamu bisa menunda kesenangan yang namanya jangka pendek. Fokus dengan target jangka panjang kamu. Peter Lynch itu berpengalaman mengelola yang namanya reksadana, dan itu sempat populer, Fidelity, namanya Magellan's Fund. Tumbuh lebih dari 100 kali lipat ketika dia kelola gitu. Dan dia masih mau bilang sama kita bahwa lo harus punya mindset untuk maju terus. Yang namanya market crash itu pasti ada. Pasti ada. Dan even Peter Lynch juga sering kena market crash. Tapi apa yang dia lakukan ketika market crash? Dia malah beli. Gue suka baca, dilihat di kolom komentator, orang takut ketika market crash, orang takut ketika inflasi, orang takut, semua fear gitu kan. Tapi kalau yang namanya investor, sekali lagi gue bilang, yang namanya investor, itu lebih seneng lihat harga saham turun. Lu belum nyambung dengan apa yang gue bilang. Tapi percayalah, ketika lu sudah naik level, lu akan sadar mindset investor. Lebih sering lihat harga sahamnya turun dibanding lihat harga sahamnya naik. Begitupun gue. Kalau trader, apa yang terjadi ketika dia lihat harga sahamnya turun? Dia jual. Akibatnya apa? Trader belinya di atas, jualnya di bawah. Kan aneh, minus terus. Harusnya dia belinya di bawah, jualnya di atas. Kan begitu ya? Oke guys, jadi itulah cerita investasi bersama Peter Lynch. 3 aturan yang semoga kamu bisa camkan baik-baik, kamu bisa terapkan baik-baik, dan kamu bisa pelajari. Dan kita lakukan sama-sama. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.